Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Ade Firdiansyah. Saya guru matematika dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Pada video kali ini saya ingin berbagi praktik baik pada pembelajaran bersama para siswa saya di kelas dengan pembelajaran diferensiasi. Untuk materi statistika yaitu tentang penyajian data dengan judul pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge pada materi statistika di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Pada pembelajaran di era digital saat ini, kemampuan literasi dan numerasi para siswa masih sangat rendah. Penggunaan teknologi digital siswa sebetulnya sudah sangat menguasai. Namun perlu ditingkatkan lagi dalam hal kemampuan literasi dan numerasi. Tidak hanya itu, pembelajaran di dalam kelas kadang-kadang dihadapkan dengan suatu permasalahan dengan beragamnya karakteristik peserta didik. Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Pada awal semester ganjil ini di kelas 12 TKJ 1, saya melakukan pembelajaran yang biasa saja atau bahkan terkesan monoton sehingga banyak peserta didik yang kurang memahami materi. Pada akhirnya hasil belajar pada materi tersebut sangat memprihatinkan dan tidak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah karena perbedaan kebutuhan belajar siswa dalam menyerap pembelajaran, sehingga seorang guru seharusnya tidak hanya memberikan pembelajaran yang memfokuskan hanya ke satu gaya belajar siswa saja. Maka dari itu, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa karena setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga guru dapat memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Tantangan saya dalam menyiapkan kegiatan pra-pembelajaran adalah yang pertama, manajemen waktu. Saya harus bisa mengatur waktu saya saat memberikan perlakuan kepada setiap kelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing dengan waktu yang cukup sehingga bisa efektif. Yang kedua, signal di kelas kurang stabil. Saya harus mengatur dan mensiasati saat terjadi kondisi signal yang kurang stabil saat siswa mengakses internet di dalam kelas. Dan yang ketiga, harus memetakan kebutuhan siswa sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Maka dari itu, sebelum pengelompokan saya meminta siswa untuk mengisi asesmen identifikasi gaya belajar siswa melalui Google Form. Anak-anak, silahkan untuk yang kelompok visual, kalian bisa menyimak materinya melalui buku ajar maupun modul yang sudah Bapak kirim melalui WhatsApp group ya. Kemudian nanti kalian mengerjakan asesmen melalui Microsoft Excel ya di laptopnya. Kemudian untuk kelompok audio disiapkan nanti headsetnya. Nanti untuk pemahaman materinya nanti kalian bisa menyimak materi melalui YouTube. Kemudian kalian bisa mengerjakan asesmennya di buku. Dan yang ketiga untuk kelompok belajar kinestetik. Ya, kalian nanti bisa menyimak materinya di buku ajar atau di modul yang sudah Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Dan nanti untuk asesmennya, kalian nanti akan Bapak berikan benda nyata, yaitu mengenai daftar hadir siswa ini ya. Jadi nanti silakan di daftar hadir siswa, setiap bulannya kalian nanti bisa hitung atau kalkulasi jumlah yang tidak masuknya berapa, nanti dibuat penyajian datanya dari mulai diagram batang, garis, sampai dengan lingkaran. Bagaimana, paham ya? Guru menyampaikan materi pembelajaran secara terperinci agar siswa mengetahui alur kegiatan apa yang akan dilakukan sehingga siswa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pada diferensiasi konten. Menyiapkan konten yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti pada siswa dengan kebutuhan gaya belajar visual, diberikan materi bacaan buku paket, modul ajar, bahan PowerPoint, dan Microsoft Excel. Sementara untuk siswa dengan kebutuhan gaya belajar auditory,
diberikan bahan materi pembelajaran melalui media YouTube menggunakan headset. Untuk siswa dengan kebutuhan gaya belajar kinestetik, diberikan bahan materi dan buku pegangan dan media benda nyata. Dilanjutkan dengan diferensiasi proses, yaitu keaktifan seluruh siswa dalam mengikuti pembelajaran dan ikut serta dalam mengisi LKPD yang telah diberikan oleh guru yang telah ditentukan dengan kebutuhan belajar masing-masing setiap kelompok. Kemudian diferensiasi produk. Para siswa dapat menuangkan hasil karya ke dalam produk yang akan dirancang bersama sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Aksi atau tindakan yang saya lakukan yakni pada tahap perencanaan, saya mencari referensi dari berbagai sumber. Hasil dari pencarian tersebut digunakan untuk membuat langkah-langkah pembelajaran yang sesuai. Dilanjutkan dengan menentukan pendekatan pembelajaran dengan TPEC. Pada tahap pelaksanaan, melakukan pemetaan kepada siswa berupa kesiapan belajar, bakat, dan minat. Kemudian memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Kegiatan pembelajaran diferensiasi ini memiliki dampak yang sangat signifikan. Diawali dengan para peserta didik diberikan treatment atau perlakuan sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian pada kegiatan diskusi, para peserta didik juga sangat antusias menyampaikan gagasannya di dalam kelompoknya masing-masing. Diakhiri dengan assessment. Nilai mereka sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan asesmen pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Wah, hasil asesmen para siswa saya akhirnya naik dengan signifikan ya. Alhamdulillah. Setelah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, maka hasil belajar siswa meningkat dengan signifikan. Tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang nakal, yang ada hanyalah siswa yang belum berkembang karena cara belajar siswa yang belum sesuai dengan guru. Setelah Pak Ade menggunakan pembelajaran dengan media YouTube, minat saya dalam matematika menjadi lebih tinggi. Setelah Pak Ade menggunakan pembelajaran dengan media PowerPoint dan Excel, saya jadi lebih semangat belajar matematika. Setelah Pak Ade menggunakan pembelajaran media benda nyata, saya jadi lebih suka belajar matematika dan alhamdulillah nilai saya pun ada peningkatan. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk insan pendidikan dimanapun berada. Terima kasih, salam guru hebat.